Jadi di sini aku emang diminta sama Ivia untuk sedikit sharing pengalaman aku pas aku ikut Silasika. Jadi tadi ya Silasika mungkin tadi udah di-mention sedikit, mirip banget sama acara Happy Kids. Mungkin panitianya aja yang berbeda, jadi namanya berbeda. Tapi untuk suhunya tadi juga masih sama, suhunya suhu badan lokal juga waktu aku ikut Silasika. Dan sepengetahuan aku juga aktivitasnya sangat-sangat similar, sangat-sangat sama gitu. Nah mungkin di sini aku akan sharing beberapa hal. Pertama aku pengen ngejelasin sedikit, pengen cerita sedikit tentang apa sih kegiatannya, aku ngapain aja sih selama Silasika. Lalu next aku akan cerita juga tentang apa sih yang dirasain aku waktu itu. Mungkin kalau tadi kita udah dengar dari suhu, dari perspektif suhu, dari perspektif Ivia, mungkin aku mau sharing sedikit perspektif aku sebagai anak umur 7 tahun dan anak umur 10 tahun yang waktu itu mengikuti acara Silasika. Dan mungkin terakhir aku juga mau sharing sedikit apa sih dampak long termnya, dampak jangka panjangnya yang aku rasain setelah ikut Silasika tersebut. Gimana sih Silasika itu atau apa aja sih yang aku lakuin? Jadi untuk konteks, aku dulu ikut 2 kali, waktu aku umur 7 tahun dan waktu aku umur 10 tahun. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih tadi mikirnya, oh Happy Kids atau Silasika itu acara pembelajaran agama aja atau camping ibadah aja. Nah, sebenarnya nggak seperti itu ya. Kalau dari pengalaman aku tuh bener-bener seperti summer camp aja, summer camp yang very balance. Jadi of course belajar agama, belajar meditasi, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan lain yang disesuaikan sama anak-anak dengan kisaran umur segitu. Jadi dulu tuh aku pas bangun masih ada senam pagi, terus kita dapat snack banyak banget, terus ada acara nyanyi, acara nari, bahkan waktu itu menggambar, melukis, sampai kita main game mencari harta karun, bahkan ada api unggun. Jadi bener-bener disesuaikan sama anak-anak yang mungkin dulu masih pengen lari-lari, masih pengen ngobrol sama temen-temennya, masih pengen ya beraktivitas yang lebih interaktif lah ya. Jadi iya sih, nggak cuma duduk doang. Kalau misalnya Bapak Ibu kira cuma oh meditasi doang nih, jangan-jangan anak saya disuruh berjam-jam duduk, nggak sama sekali. Waktu itu aku bener-bener have fun banget. Bahkan waktu pemaparan materi pun waktu sama suhu tuh memang luar biasa banget, bisa mendekatkan anak kecil ya. Jadi penjelasan itu tuh selalu berdasarkan cerita binatang. Apa sih yang aku rasain pada saat itu nih? Mungkin penasaran kali ya, dulu waktu anak kecil kayak gimana sih mikirnya? Dulu mungkin ya awal-awal umur 7 tahun tiba-tiba dilepas dari mama, disuruh nginep 3 hari, awal-awal malu kali ya, takut gitu. Tapi ternyata di sana tuh emang karena ketemunya teman-teman seumuran juga, terus dibikin bentuk kelompok, terus setiap kelompok itu juga ada cici koko pengasuhnya. Jadi ujung-ujungnya tuh ya senang aja kayak pergi ke sekolah, ketemu teman-teman, sambil main, sambil ngobrol, malah akhirnya betah di sana, nggak berasa. Dan jadi apa ya, pengalaman aja sih, dan apalagi kan lagi liburan sekolah ya, jadi daripada bosan di rumah, malah spend time di sana dan akhirnya punya experience baru, bisa senang-senang juga. Tapi more than that, daripada senang-senangnya juga, yang aku juga rasain itu adalah muncul awareness di diri aku untuk jadi lebih mandiri. Karena mungkin waktu itu masih kecil, biasanya apa-apa sama mama atau enggak apa-apa sama oma, pas di sana harus mandi sendiri, harus makan sendiri, harus beresin ranjang sendiri, harus aware, harus pakai baju rapi. Jadi benar-benar ada kesadaran baru nih, oh aku lagi sendiri dan harus bisa mandiri dan harus bisa jaga diri sendiri. Nah itu mungkin salah satu awalan dimana aku juga sadar ya kalau aku harus apa-apa sendiri, nggak boleh bergantung sama mama terus tuh juga mungkin salah satunya muncul dari pengalaman itu, karena itu kan salah satu pengalaman pertama aku untuk jauh dari rumah. Kalau dari aku, dampak jangka panjangnya adalah nempel tuh beberapa nilai-nilai Buddhisme. Jadi mungkin karena waktu itu di sana selama 3 hari nyanyi lagu-lagu Buddhis, terus juga selalu diajarinnya kan nilai-nilai Buddhis ya, terus diajarin juga tentang cinta kasih, cara bermeditasi yang baik, cara berdana. Jadi kalau ke wihara tuh setelah ikut Silasika jauh lebih aware sebenarnya kita ngapain sih ke wihara, sebenarnya apa sih yang diajarin di wihara tuh jauh lebih kecantol gitu di pikiran kita. Karena juga mungkin again ya sama suhu tuh bener-bener aku jamin luar biasa, pengajarannya emang bagus banget dan sesuai banget sama anak-anak, jadi nggak membosankan, bisa interesting banget. Jadi ujung-ujungnya kesini tuh
lebih waktu masih kecil tuh setelah Silasika lebih paham tentang cinta kasih, paham kenapa sih kita harus berdana, atau sesimpel kenapa sih kita harus pay, kenapa sih kita kalau ke wihara sembahyangnya tuh harus kayak gini. Nah itu tuh diajarin gitu, dijelasin sama suhunya. Jadi lebih keinget sih sampai sekarang. Ya of course nggak mungkin ya berubahnya yang super grande gitu, ya enggak. Tapi ada Barilis tuh ya sedikit-sedikit jauh lebih paham lah tentang agama Buddha. Gitu sih, jadi itu mungkin dari pengalaman aku. Of course semua anak mungkin pengalamannya beda-beda, tapi sejauh yang aku tahu dari teman-teman aku juga yang dulu ikut Silasika, kita semua pengalamannya positif dan menyenangkan. Jadi di sini aku juga mau semoga Bapak Ibu juga akhirnya bisa mendorong anak-anaknya untuk ikut ya, karena aku merasa emang itu baik juga untuk anak-anaknya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa punya free time nanti di rumah kalau anak-anaknya dikirim ke sini gitu ya, bisa istirahat sedikit.